Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosawinita NPM 2202060018. Di sini saya ingin menjelaskan hasil observasi kelompok kami, di mana kami mengambil salah satu jasa, yaitu diklik cetak, tepatnya di Simpang Tinju. Alasan latar belakang memilih diklik cetak ini yaitu perkembangan dunia industri dan perusahaan yang semakin pesat membawa berbagai tantangan bagi sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. Tekanan kerja, konflik interpersonal, masalah produktivitas, dan berbagai persoalan psikologis lainnya menjadi hal yang umum dihadapi oleh karyawan. Hal ini mendorong perusahaan untuk menyediakan layanan konseling sebagai bentuk dukungan bagi kesejahteraan mental dan psikologis karyawan. Pelayanan konseling di perusahaan dan industri memiliki peran strategis dalam membantu karyawan mengatasi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas mereka. Layanan ini juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung pengembangan potensi karyawan secara optimal. Pemilihan diklik cetak dan klik konveksi sebagai tempat observasi kami, yang pertama yaitu perusahaan ini telah menerapkan sistem pelayanan konseling yang terstruktur dan profesional bagi karyawannya. Yang kedua, memiliki departemen atau divisi khusus yang menangani kesejahteraan karyawan, termasuk layanan konseling. Yang ketiga, terdapat konselor atau psikolog yang berpengalaman dalam menangani berbagai permasalahan karyawan di lingkungan industri. Yang keempat, yaitu lokasi perusahaan yang strategis dan mudah dijangkau untuk keperluan observasi. Dan yang terakhir yaitu adanya keterbukaan dari pihak manajemen untuk memberikan kesempatan melakukan observasi terhadap layanan konseling yang mereka miliki. Jadi melalui observasi ini kita diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi layanan konseling di industri, termasuk prosedur, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam menangani berbagai permasalahan karyawan. Hasil observasi ini juga dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana mengoptimalkan peran konseling dalam mendukung kesejahteraan dan produktivitas karyawan di lingkungan kerja. Yang kedua yaitu sejarah diklik cetak. Sejak awal mulanya berdiri usaha yang bergerak di bidang jasa ini, yang awalnya bernama Baslu Vendor, yang diganti menjadi diklik cetak karena agar mudah diingat oleh masyarakat banyak, yang dimana pendiri usaha ini berasal dari seorang mahasiswa yang ingin mengait para mahasiswa untuk menjadi pengusaha muda. Karena itulah nama Baslu Vendor diganti menjadi diklik cetak dengan tujuan dapat membuat komunitas mahasiswa agar bisa berwirausaha tanpa adanya modal. Usaha ini berawal dari mahasiswa juga. Kami juga mendapatkan usaha ini sudah berdiri dari tahun 2018. Jadi berdasarkan hasil wawancara dan observasi kami di klik cetak dan klik konveksi ini, kami mendapatkan adanya visi dan misi usaha. Jadi usaha di klik cetak ini memiliki value tersendiri terhadap usaha, yang dimana owner ingin menjadi perusahaan yang dapat dipercaya oleh pelanggan atau customer. Diklik cetak ini juga memiliki tantangan yang dialami, yaitu customer seperti kepercayaannya, yang dimana untuk menciptakan kepercayaan antara pegawai dengan pegawai, customer dengan pegawai, hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi owner karena menjaga kepercayaan sangat susah. Dan kami juga mendapatkan diklik ini sudah memiliki cabang, di mana yaitu cabangnya di Kerinci dan ada juga di Padang. Diklik cetak ini memiliki 6 orang karyawan, yaitu yang dimana 4 orangnya di Kerinci dan 2 orangnya di Padang. Kendala yang dialami diklik cetak yaitu kendala yang dialami seperti cekcok antara pegawai dan miskomunikasi. Itu kendala yang paling sering terjadi di diklik cetak. Dan
kami dan owner bisa mengatasi, yaitu menjadi penengah permasalahan yang terjadi, memberikan edukasi, jalan keluar, dan wawasan, serta membangun komunikasi antar pekerja. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.